Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Bintang, Eka Abida Ardelia, Nadia Aura Binoto Gultom, Keisha Zaska Medina, dan Muhammad Zikrila Isan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan hasil percobaan prediksi tweet sentimen Pilkada DKI 2017 menggunakan algoritma SVM. Latar belakang pembuatan laporan kami yaitu melakukan analisis sentimen yang juga dikenal sebagai opini mining yang merupakan bagian dari domain data mining yang memiliki tujuan untuk menganalisis, memahami, memproses, dan mengekstraksi data berbentuk teks yang berisi pendapat mengenai berbagai entitas seperti produk, layanan, organisasi, individu, atau topik tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggali informasi khusus dari sekumpulan data yang ada. Pusat perhatian utama dalam analisis sentimen dalam konteks penelitian ini yaitu analisis sentimen digunakan untuk mengevaluasi pendapat seorang terhadap calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, yang kemudian dapat diklasifikasikan sebagai pendapat yang bersifat positif, netral, atau negatif. Tingkat sentimen yang ditujukan kepada calon Gubernur DKI Jakarta 2017 dapat digunakan sebagai indikator kemenangan atau kekalahan seorang calon. Next. Lalu terdapat berbagai macam algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan dalam analisis sentimen. Beberapa contoh algoritma yang sering digunakan termasuk support vector machine. Dari beragam algoritma tersebut, algoritma SVM seringkali menjadi pilihan utama dalam pengujian analisis sentimen karena keunggulannya, seperti kemampuan untuk membentuk batas pemisah, data yang efisien, kemampuan untuk memodelkan hubungan yang tidak linear, cakupan global dalam pembentukan model, serta tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memilih algoritma SVM sebagai alat utama dalam melakukan analisis sentimen terhadap data yang diperoleh. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian tersebut yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma SVM dalam melakukan analisis sentimen pada tweet Pilkada DKI Jakarta 2017, dan seberapa besar tingkat akurasi analisis sentimen yang dihasilkan dengan algoritma SVM tersebut. Support vector machine merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah fitur yang berdimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi. Tingkat akurasi pada model yang akan dihasilkan oleh proses peralihan dengan SVM sangat tergantung terhadap fungsi kernel dan parameter yang digunakan. Berdasarkan karakteristiknya, metode SVM terbawah, yaitu SVM linear dan SVM non-linear. SVM linear merupakan data yang dipisahkan secara linear, yaitu misalkan dua kelas kepada hyperplane dengan soft margin. Sedangkan SVM non-linear yaitu menerapkan fungsi dari kernel trig terhadap ruang bertinggi. Fokus utama SVM adalah menemukan hyperplane yang terbaik untuk memisahkan data dengan margin maksimum. Analisis ini kami menggunakan beberapa parameter penting untuk SVM. Yang pertama, kernel yaitu linear dan RBF. Yang kedua, parameter C yaitu 0,1, 1,0, dan 10,0. Yang ketiga, parameter gamma yaitu 0,1 dan 1,0. Yang keempat, feature extraction menggunakan count vectorize. Mungkin itu saja, langsung dilanjutkan oleh Muhammad Bintang. Kernel SVM. Kernel adalah fungsi matematika yang digunakan untuk mengukur kesamaan antar titik dalam ruang fitur. Kami menggunakan dua jenis kernel dalam analisis kami, yakni linear RBF, radial basis function. Kernel linear cocok untuk data yang linear terpisah, sementara itu, kernel RBF cocok untuk data yang kompleks dan tidak linear. Selanjutnya kami menggunakan parameter C dan gamma. Parameter C mengontrol trade-off antara mendukung hyperplane yang benar dan margin yang lebih besar. Nilai C yang lebih tinggi akan memberikan margin yang lebih kecil. Sedangkan parameter gamma mengontrol bentuk hyperplane yang dihasilkan oleh kernel RBF. Nilai gamma yang lebih tinggi akan menghasilkan hyperplane yang lebih fleksibel. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kaisa. Selanjutnya, fitur extraction yang kita gunakan itu adalah convectorize. Jadi, convectorize ini dapat mengubah menjadi vektor dengan sehingga ini dapat dianalisis oleh model SVM.
Untuk codingannya sendiri, ini adalah codingannya. Pertama, kita buat variabel dulu dengan nama convectorizer. Kemudian kita panggil convectorizernya. Kemudian kita sesuaikan data trainingnya dengan testingnya dengan convectorizer yang kita buat tadi. Kita coba tes print untuk train vectornya. Kemudian langsung lanjut ke parameternya. Ini parameter-parameter yang sudah kita gunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk implementasinya sendiri digunakan perulangan. Perulangan untuk setiap G dalam nilai koma, yaitu 0,1 dan 1,0. Kemudian kita lakukan perulangan lagi untuk tiap C di PC. PC-nya sendiri 0,1, 1,0, dan 10,0. Kemudian kita taruh labelnya, yaitu ini untuk F klasif dan linear. Seleksi fiturnya F klasif dan kernelnya linear. Jadi kita buat kasih labelnya F klasif, kemudian kita buat parameter ANP atau ANOVA dengan select keybase dan seleksi fiturnya F klasif dan nilai K-nya 900. Kemudian kita sesuaikan data training dan data testingnya dengan seleksi fitur yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita masukkan SVM-nya dengan kernelnya itu bisa dilihat pkernel 0. Ya di sini pkernel 0 itu adalah linear. Jadi ini evaluasi dan linear. Kemudian kita buat bangun model SVM-nya dan kita print classification report-nya. Untuk lebih memudahkan ini kita juga menghitung counting-nya untuk baris. Kemudian kita buat juga untuk F-klasif sebagai seleksi fitur dan RBF sebagai kernelnya. Kita tinggal ubah di bagian pkernelnya jadi 1, karena tadi pkernel 0 itu linear dan pkernel 1 itu adalah RBF. Dan untuk sisanya tetap sama, kita sesuaikan modelnya dengan yang convectorizer yang kita buat tadi. Kemudian untuk model C2 dan linear, ini di select keybase kita masukkan 2, CH2. Kemudian kita sesuaikan juga training dan testingnya tadi, menggunakan tadi CH2 tadi. Selanjutnya kita sama seperti yang tadi, kita langsung buat modelnya dan kita print classification report-nya. Dan ini untuk selanjutnya C2 dengan RBF. Sama seperti yang tadi, bedanya cuma kernelnya itu diganti jadi pkernel 1 yaitu RBF. Selanjutnya tetap sama, buat model sesuaikan dengan yang sudah dilakukan, kemudian print classification report-nya. Kemudian kita jalankan, kita coba jalankan. Untuk hasilnya ini totalnya ada 23 baris. Yang kita rangkum di sini. Hasil. Untuk hasilnya kita rangkum di tabel ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai prediksi tweet sentimen pilkada DKI 2017 dengan algoritma support vector machine atau SVM dengan menggunakan ekstraksi fitur convectorize, nilai akurasi tertinggi yang didapatkan adalah sebesar 0,73 dengan nilai F-measure sebesar 0,75. Nilai tersebut didapatkan dengan parameter kernel linear seleksi fitur F-klasif gamma 10 nilai C 0,1, kernel RBF seleksi fitur F-klasif gamma 10 nilai C 0,1, kernel linear seleksi fitur C-squared gamma 10 nilai C 0,1, kernel linear seleksi fitur F-klasif gamma 10 nilai C 1,0, kernel linear seleksi fitur C-squared gamma 10 nilai C 1,0. Sekian hasil presentasi laporan penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih.